dugaan bagus bahwa kabinet ini memang berupaya untuk mencari momentum supaya legitimasinya kembali, dan kita tetap ingat dalam ingatan kita bahwa selama ada wakil presiden yang adalah anak presiden, nah teori dinasti itu tetap akan muncul. Jadi terlihat bahwa netizen akan memantau terus proses politik di kabinet Pak Prabowo karena satu faktor, yaitu masih adanya dinasti Jokowi di dalam kabinet itu. Nah ini kalau kita perhatikan Bung Rocky, dari 2 pekan awal pemerintahan Prabowo, kita kan bisa melihat dinamika kabinet itu sangat keras, tidak mudah menyatukan berbagai kepentingan. Kendati kita sering mendengar kalimat tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden. Tetapi kita kan juga tahu bahwa partai-partai dan juga kelompok kepentingan yang berebut kursi di kabinet itu ya karena adanya motif politik dan motif ekonomi yang dibawa oleh para menteri-menteri itu. Itu pasti buat 100 hari pertama dinamika politik akan sangat panas tuh. Gesekan antara yang menteri yang sana justru mungkin merasa tidak lega karena wakil menterinya tidak sejalan dengan dia atau datang dari proses yang berbeda. Sistem perekrutannya di wilayah koordinasi ekonomi juga pasti akan ada semacam ketegangan politis, karena itu wilayah tempat dari awal untuk melihat peluang cashback dalam banyak program atau proyek-proyek ekonomi. Kan ini satu percampuran yang belum bisa dipastikan arahnya kemana kabinet ini. Walaupun udah digembleng secara mental di Magelang, atau digembleng juga secara filosofis atau secara paradigmatik di Hambalang, tetapi kita tahu bahwa organisasi itu tidak bisa diselesaikan secara normatif. Tetap ada keadaan deskriptif di dalam partai-partai dan dalam kabinet yang mungkin kan kita menduga bahwa saling intip masih akan terjadi, karena kabinet ini kan dibentuk secara konstruktivisme, ya artinya dipaksa untuk menyatu melalui sistem pembekalan ideologi dan pembekalan teknis, yang satu di Hambalang, yang satu di pembekalan mental di Magelang. Tapi sekali lagi politik itu selalu akan tiba pada inti kemaksiatannya, yaitu transaksi, yang dengan bagus diuraikan oleh Machiavelli misalnya, membocorkan bahwa di istana itu kalau tidak bermanuver secara busuk itu tidak mungkin untuk berkuasa. Nah, kita ingat prinsip-prinsip etika yang pasti dilanggar dalam transaksi politik di kabinet Pak Prabowo hari ini, dan itu adalah real. Jadi sebaiknya kita mulai dengan satu faktisiti bahwa politik di dalam kabinet ini pasti sangat tinggi elemen tukar tambahnya, elemen pragmatismenya atau elemen oportunisnya ketimbang elemen etisnya. Salam.